Sirot sangat mendukung upaya dari Kiai Imaduddin Uthman Al-Bantani yang sekarang berada dengan saya, wakilnya yaitu Bagus Muki Nurfadil. Mudah-mudahan penelitian yang dilakukan oleh Kiai Imad betul-betul penelitian ilmiah yang bisa menjawabkan, terus lanjut, tidak usah gentar, tidak usah minder. Penelitian sangat ilmiah, kecuali ada counter yang ilmiah lagi. Kalau hanya sekedar reaksi emosi tidak menjadi penghalang. Dan ini harus kita hormati. Ijtihad ilmiah harus kita hormati. Benar dapat 2 pahala, salah dapat 1 pahala. Tidak akan salah, tidak akan keliru selamanya benar ijtihad. Saya bukan ahli nasab, tapi saya menghargai penelitian Kiai Imad. Selama belum ada yang mengkantar secara ilmiah pula, maka Kiai Imad benar. Kecuali kalau sudah ada yang mengkantar, mengalahkan atau dengan kebenaran yang betul-betul bertanggung secara ilmiah, Kiai Imad salah. Selama belum ada yang mengkantar, gimana? Jangan marah-marah ya Buya ya. Ya, mari kita katakan kita kontak dengan ilmiah, tidak usah dengan marah-marah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan, itu tadi statementnya Buya Kiai Haji Said Akil Sirot, mantan Ketua Umum PBNU, terbaru wawancara dengan Pada Suka TV dengan channelnya Mas Yusuf Mars. Itu baru kemarin secara tegas. Sebagaimana tadi kita simak bersama, Buya Kiai Said Akil Sirot sependapat membenarkan apa yang selama ini disampaikan oleh Kiai Imaduddin Banten terkait nasab Pahlawi. Karena itu merupakan hasil penelitian ilmiah demi kebenaran. Bahkan Romo Kiai Said Akil Sirot tadi menegaskan, mendukung sepenuhnya, lanjutkan, jangan minder. Selama belum ada bantahan ilmiah yang sama dari klan Pahlawi Habib, maka penelitian yang dilakukan oleh Kiai Imad Banten yang menyatakan bahwa nasabnya para Habib Pahlawi terputus dengan dzurriyyah Nabi SAW berarti benar. Ya, tegas sekali tadi Kiai Said Akil Sirot mengatakan begitu. Kesimpulan yang dibuat oleh Kiai Imad Banten hari ini dibenarkan oleh Romo Kiai Said Akil Sirot. Karena selama ini sampai detik ini sampai detik ini bulan Juli 2024 awal belum ada jawaban ilmiah yang mematahkan penelitiannya Kiai Imad Banten. Dan kemudian Kiai Said meminta kepada para habaib ini untuk membalasnya, mematahkannya, menjawabnya dengan tesis ilmiah pula. Bukan dengan marah-marah, ilmiah by ilmiah, manuskrip by manuskrip. Ya, para klan keturunan Yaman, dengar ini. Beliau Profesor Dr. Kiai Haji Akil Sirot. Statementnya adalah statement ilmiah dan mendukung karya ilmiah. Jadi jangan tebar provokasi umat. Siapapun yang hari ini ceramah dianggap mengadu domba habaib dan ulama agar dibubarkan, agar diusir, apa-apa. Kalau ada nantang-nantang seperti itu, ya jangan tanya. Kita warga Nusantara, nggak ada takut-takutnya, apalagi hanya menghadapi keturunan imigran Yaman. Lah iya, menghadapi keturunan imigran, keturunan para pengungsi Yaman yang datang ke sini dulu bersama Belanda. Nggak ada takut-takutnya kita. Kalau ditantang-tantang terus, dipanas-panasin, jangan tanya. Kalian bisa hancur jadi debu di atas tanah Nusantara ini. Jawab saja secara ilmiah, ditunggu sudah hampir 2 tahun ini belum ada jawaban. Bisa apa enggak sampean? Bisa enggak para klan Yaman ini mempertahankan klaim Anda mengaku sebagai keturunan Nabi? Itu saja. Kalau nggak bisa, ya sudah lempar handuk putih, menyerah. Nggak akan diapa-apain, enggak kok. Itu lebih terhormat, lebih bagus kalau Anda mengatakan menyerah, legowo,
karena tidak sanggup menjawabnya, minta maaf dan ngomongkan kepada seluruh makhluk di atas bumi ini bahwa kami ternyata bukan zuriat Nabi Muhammad. Itu selesai. Kita akan memaafkan kalau kalian bisa legowo semacam itu. Ya, nggak usah pakai provokasi marah-marah. Kalian siapa sih marah-marah dengan warga Nusantara? Ini rumah kami. Kalian tuh datang ke sini pengungsi statusnya dulu, nenek moyangmu itu loh. Kau mau sombong, mau belago dengan tuan rumah, otak berenggolang sisa. Jauh-jauh orang-orang Nusantara takut dengan kalian. Dan sekali lagi kepada saudara-saudara warga pribumi, warga asli Nusantara, jangan mau dibodohi dan diprovokasi oleh klan dari Yaman ini. Jangan mau dibodohi, diadu domba, dibenturkan dengan sesama warga Nusantara. Ini bukan urusan kalian. Ini bukan urusan sesama anak Nusantara. Ini urusan klan dari Yaman yang mengaku keturunan Nabi, tetapi ternyata belum bisa membuktikan sampai hari ini. Itu saja. Jangan mau dibodohi. Mau-maunya diadu domba oleh warga keturunan pengungsi yang belum datang dengan Belanda ke sini, bekerja dengan Belanda. Ya, sekali lagi itu dari seruan dari Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Sirot. Bukan orang bain-bagen, bukan pere-pere, bukan kaleng-kaleng. Jawab saja apa yang telah diteliti oleh Kiai Mat Banten. Jawab, temukan manuskripnya. Atau kalau tidak yang paling simpel, yang paling mudah, tes DNA. Tes darah Anda secara ilmu genetika. Karena kalau kalian ini klan Yaman betul-betul keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti haplogrup genetiknya sama dengan haplogrup genetik zuriat Nabi yang sudah diakui di dunia Islam, yakni J1. Walaupun ada beberapa klan Yaman yang sudah tes DNA dan haplogrupnya adalah G, yang notabene adalah haplogrupnya orang-orang Yahudi. Siapa tahu ada klan Bani Alwi yang lain yang tes DNA, siapa tahu hasilnya beda. Makanya tes DNA lah. Tes DNA. Apa susahnya, apa sulitnya? Dunia Islam mengakui, Narkoba Internasional mengakui bahwa itu adalah salah satu cara untuk mengecek bahwa Anda DNA-nya DNA keturunan Nabi atau bukan. Gampang kok, kenapa susah-susah? Kalau ada jujur, kalau ada benar-benar memang keturunan Nabi, kenapa takut? Mestinya bersyukur, ada jalan yang mudah. Kan begitu, daripada kemudian tes ke kandang singa, sebagaimana dulu itu juga pernah dilakukan. Lah ya, daripada tes ke kandang singa, berbahaya, beresiko. Kalau Anda ternyata bukan keturunan Nabi, terlanjur masuk kandang singa, ya entek berangkot dari balung tok ya. Lebih baik tes DNA lah. Tes DNA itu memang bukan untuk menentukan silsilah bin, tapi menentukan haplogrup Anda genetiknya sama dengan leluhur yang dulu apa bukan, gitu loh. Soal bin siapa itu urusan manuskrip nasab. Jadi kalau Pak Dr. Sugeng itu dari bin, diskusi dengan saya langsung ngomong itu mengibaratkan begini, tes DNA itu ibarat ngecek keaslian mobil Honda atau Toyota misalkan begitu. Misalkan ada kasus orang rebutan silsilah mobil Toyotanya gitu. Ini Toyota milik saya, ini buktinya nih mutasi BPKB-nya ini ada nih Toyota. Sebelum itu menurut Dr. Sugeng lebih baik dites dulu kerangka nomornya. Rangka nomor mesin mobil itu tes dulu, karena pasti ada nomor serinya. Kalau dicek nomor rangka mesinnya ternyata kok Honda, berarti itu Toyota palsu. Nggak usah berbicara mutasi BPKB, itu semuanya palsu. Ini bukan Honda, ini Toyota. Ini bukan Toyota, tapi ini Honda. Ini buktinya cek rangka mesinnya adalah Honda. Kayak gitu aja. Nggak usah berbicara lagi masalah silsilah nasabnya bin-binnya. Kalau kalian adalah DNA-nya Kanjeng Nabi Muhammad, maka haplogrup yang sudah disepakati di dunia Islam adalah J1. Kalau para Habib haplogrupnya ternyata J1 berarti benar. Kalian keturunan Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau ternyata haplogrupnya adalah
Kiai, sebagaimana sudah-sudah itu, berarti jangankan keturunan Nabi Muhammad, keturunan orang Arab saja bukan. Paham? Jelas? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.